Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Saudin Puryanto. Selamat datang di perkuliahan sumber dan media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan adalah rancangan perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswanya. Ya. Kontrak perkuliahan disusun oleh dosen yang lebih memahami apa yang diperlukan oleh mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Akan tetapi, begitu mahasiswa memilih untuk mengambil mata kuliah tersebut, maka berlakulah kontrak perkuliahan ya, antara dosen dan mahasiswa. Dalam arti bahwa jelas tertulis mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan proses belajar mengajar selama 1 semester. Mata kuliah ini mengkaji tentang teori berbagai sumber dan media pembelajaran, konsep pengembangan sumber dan media pembelajaran, baik tradisional maupun modern, pengembangan sumber dan media dimulai dari perencanaan, dengan memahami klasifikasi media pembelajaran yang ada di sekolah dasar, dan menganalisis kebutuhan, ya, terus pembuatan desain dan merancang media pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, kita ada beberapa hal yang kita perlu sepakati terlebih dahulu. Ya, jadi nanti untuk kesepakatan kita ada beberapa hal, salah satunya yaitu tentang kehadiran, terus aktivitas, dan nanti nilainya ya. Jadi outputnya nanti nilai kalian seperti apa. Nah, untuk kehadiran ya, nanti hadirnya ada di dalam kelas daring ya. Daring itu nanti ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu nanti mungkin ada Zoom ya. Ada Zoom mungkin nanti ada di pertemuan ke-9 atau 10 saya lupa. Ya, jadi nanti di beberapa pertemuan itu ada yang sinkronus atau kita bertatap muka secara langsung ya melalui tatap maya, dan 75%-nya ya 75% dari pertemuan kita itu nanti lebih banyak ke asinkronus. Asinkronus itu berarti nanti kita tidak tatap maya ataupun tatap muka. Ya, jadi kita langsung melalui Sunan ya. Jadi nanti semuanya ada di Sunan. Jadi kita semua media, semua perangkat itu ada di Sunan semuanya ya. Jadi kehadiran 75% ya nanti dibuktikan dengan presensi yang ada di Sunan. Ya, jadi untuk setiap minggunya kalian wajib untuk presensi di Sunan. Dan nanti di setiap minggunya ada ada project ya. Jadi setiap minggunya itu ada aktivitasnya. Aktivitasnya mungkin ini tidak hanya ceramah ya. Jadi kita memfokuskan ya pada mahasiswa. Jadi semuanya aktivitasnya aktivitas mahasiswa. Jadi aktivitas kalian nanti ada kalian mengkaji materi yang ada di Sunan ya, karena di Sunan sudah ada materinya semuanya. Terus nanti ada diskusi dan tanya jawab. Nah, diskusi dan tanya jawab ini nanti ada di grup ya, di grup WhatsApp yang sudah kalian buat. Jadi nanti diskusi dan tanya jawab melalui grup WhatsApp. Ya, diskusinya itu tidak hanya ke dosen saja, karena sekarang sudah zamannya sekarang student based learning ya, atau mungkin student center learning, bukan student based. Jadi student center learning. Jadi kita berfokus kepada mahasiswa atau siswanya ya. Jadi siswanya yang nanti akan lebih banyak ke aktifnya. Ya, jadi nanti diskusinya tidak hanya ke saya tapi juga ke teman-teman ya. Jadi diskusi dengan teman-teman mengenai materi yang sudah
sudah kalian baca, mungkin ada yang kurang paham, nanti diskusi dengan teman-teman. Nanti jika mungkin kesulitan, nanti juga bisa diskusi dengan saya. Ya, jadi di sini yang belajar tidak hanya teman-teman semuanya, saya sebagai dosen juga ikut belajar ya. Jadi kita diskusi agar ilmunya aktif ya, tidak hanya stagnan itu saja, tapi kita banyak sekali ilmu yang akan kita serap ya. Terus aktivitasnya ada proyek harian ya. Jadi aktivitas kita setiap harinya itu ada proyek ya. Jadi proyek hariannya itu nanti di setiap pertemuan mungkin ada vlog, laporan, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ya. Terus untuk nilai itu nanti dari keaktifan ya. Jadi nanti keaktifan mungkin dari proyek harian itu kalian aktif dan mungkin ada ketika diskusi itu aktif untuk bertanya ya. Dan mungkin kalau kalian apa itu namanya sudah paham, mungkin kalian aktif untuk menanggapi respon apa itu namanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-temanmu. Itu nanti ada apa itu namanya nilai tersendiri. Nilainya itu maksimal 10% dari apa nilai akhirmu. Nah, jadi nilai dari keaktifan 10%. Ya, jadi nanti yang aktif di grup WA nanti dapat tambahan ya, tambahan 10%. Terus ada lagi proyek harian. Nah, jadi proyek harianmu itu nanti ada apa saja, nanti ada nilainya sebesar 20%. Ya, jadi proyek harian nanti nilainya 20%. Dibuat semaksimal mungkin ya, karena kita harus membiasakan diri melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Ya, jadi nanti silahkan proyek harian kalian dikerjakan dengan sepenuh hati agar minimal 20% ya. Kalau ini nanti keaktifan sama proyek harian ya 30 sudah 30% ya. Nanti tambah UTS dan UAS sudah dapat berapa? Minimal kalau sama UTS ya jadi 50%, 60% ya sudah dapat nilai B. Ya, minimal kalian sudah dapat nilai B ketika kalian nanti sudah aktif setiap hari, proyek harian juga mengerjakan, UTS juga mengerjakan, minimal dapat B lah nanti. Ya, jadi untuk nilai kalian itu nanti yang penting kalian berusaha terlebih dahulu, berusaha sekuat tenaga ya. Ya, untuk UTS itu nanti bobotnya 30% dari nilai akhir kalian. Ya, jadi UTS-nya apa? Itu nanti UTS-nya berbentuk soal tertulis. Karena sebelum UTS itu kita lebih banyak ke teorinya. Ya, lebih banyak ke teori. Nanti setelah UTS sampai UAS itu nanti ke apa pengaplikasian teori tersebut ke lapangan dan nanti ada banyak sekali proyeknya. Dan kalau nanti setelah UTS lebih banyak ke laporan nanti. Ya, jadi untuk UAS itu nanti bobotnya 40% dari apa itu namanya nilai akhirmu. Jadi seperti itu. Terus untuk selanjutnya, nah ini adalah materinya ya. Materi yang nanti kalian akan pelajari selama 1 semester. Ya, mulai dari hari ini ada kontrak perkuliahan. Terus setelah itu nanti ada konsep dasar dan sumber dan media pembelajaran. Nah, ini nanti ada mulai dari konsep dasar, jenis dan karakteristik sumber dan media pembelajaran, ya. Terus nanti klasifikasi dan kriteria media pembelajaran. Terus nanti ada karakternya. Nanti karakter dari media tersebut nanti ada kekurangan dan kelebihannya. Terus nanti aplikasi dan media pembelajaran itu seperti apa saja.
nanti aplikasinya mungkin ada aplikasi-aplikasi yang online, ya, ada aplikasi yang offline. Nanti kita bisa diskusi bareng nih ya. Jadi tidak hanya materi dari saya, nanti kita juga diskusi nanti di mungkin di grup WA ya. Jadi Pak, ini aplikasinya tidak hanya apa ini aja. Oh, media pembelajaran tidak hanya itu saja. Nah, nanti kita diskusi. Ya, diskusi agar nanti apa ilmunya tidak hanya stagnan di situ tapi kita berkembang jadi lebih baik ya. Terus nanti ada lagi ya media pembelajaran berbasis online. Nah, ini kenapa kok jadi satu materi tersendiri? Karena ya zaman sekarang itu zamannya sekarang sudah big data ya. Coding itu sesuatu yang apa itu namanya yang wajib kita ketahui dan aplikasi-aplikasi berkembang sangat cepat sekali. Nah, jadi kita akan mempelajari nih mengkaji tentang media pembelajaran berbasis online ya agar nanti kita tidak ketinggalan oleh apa perkembangan zaman ya. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan nanti kita mengerjakan keduanya yang offline dan online ya. Jadi mungkin nanti ada yang offline itu nanti kita membuat apa, membuat media seperti apa. Ya, nanti media pembelajaran yang berbasis online juga nanti mungkin menggunakan aplikasi apa, website apa. Ya, nanti kita pelajari bersama-sama. Ya, setelah itu UTS. Ya, UTS sama seperti yang saya bahas tadi, UTS-nya nanti tertulis. Ya, tertulis, nanti ada soal. Ya, tenang ya, kalau saya itu biasanya penugasan. Jadi tidak real time kita kerjakan langsung, tapi saya tugaskan kalian untuk apa itu mengerjakan ada rentang waktunya. Ya, jadi santailah, tenang ya, nggak perlu terlalu tegang. Kita santai saja untuk perkuliahan ini kita lebih rileks saja, tidak perlu kaku-kaku ya. Terus, nah ini setelah UTS kita apa itu namanya lebih banyak ke project membuat apa bukan membuat ya merancang sebuah media pembelajaran. Jadi nanti kita langsung aplikatif ini langsung ke SD. Ya, tidak hanya apa itu namanya kita teori-teori saja, tapi kita nanti lebih condong ke outputnya kita memberikan sesuatu ke sekolah dasar tersebut. Ya, jadi nanti ya kita materinya mulai dari analisis kebutuhan media, konseptualisasi, rancangan media, presentasi rancangan media, produksi media, terus nanti juga diuji cobakan di SD tersebut. Ya, setelah itu nanti UAS ya, UAS juga nanti ada ya apa itu UASnya. UASnya itu nanti lebih condong ke apa itu mempresentasikan lah, bukan. Jadi mempresentasikan dari rancangan kalian itu seperti apa, ya menceritakan rancangan media itu kalian seperti apa ya, entah nanti medianya berhasil atau medianya gagal, perlu koreksi apa. Nah, nanti akan dibuat dalam sebuah poster ya, sebuah poster ya dengan catatan-catatannya di dalamnya, dan juga nanti mungkin ada video tutorial di apa itu namanya tutorial untuk menggunakan media pembelajaran kalian ya beserta reviewnya ya. Jadi nanti mungkin kalian akan harus akan mempelajari bagaimana tahapan untuk membuat media. Jadi membuat media ini tidak asal kita membuat media ini ya. Jadi media itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah dasar. Ya, jadi kita tidak asal membuat media dan kita terapkan saja di SD, tapi kita lihat kebutuhan di SD. Ya, di SD itu butuhnya seperti apa. Ya, jangan karena kita sekarang sudah
zamannya big data yang apa itu namanya semuanya serba internet ya. Tapi ketika kita terapkan di pelosok ternyata tidak ada sinyal di sana. Ya, jadi tidak berguna dong ya. Jadi kita sesuaikan medianya dengan apa yang diperlukan oleh sekolah dasar tersebut. Ya, jadi tidak asal kita buat aja ini ya, harus harus kita analisis dari sana. Jadi tahapannya mulai dari analisis kebutuhan media, analisis kebutuhan yang ada di sekolah dasar, terus nanti ada konseptualisasi media. Jadi media itu konsepnya nanti dibuat seperti apa, teorinya nanti seperti apa, ya. Entah nanti ada apa itu namanya ada KD-nya nanti seperti apa, cocok enggak dengan KD-nya, ya. Nah, dan nanti kita apa itu setelah disesuaikan dengan teorinya, nanti kita merancang medianya. Medianya mau dibuat seperti ini. Nah, gambarannya seperti itulah ya. Jadi dirancang medianya, terus nanti dipresentasikan. Oke, jadi ini proyeknya ini keren ini kalau kita nanti telaah baik-baik ya. Jadi setelah dipresentasikan presentasikan di depan teman-teman, depan saya dosen ya, dan nanti setelah itu diproduksi ini ya, dibuat prototipe ya, jadi membuat prototipenya terus nanti diuji cobakan. Ya, setelah diuji coba kita buat poster dan video tutorialnya. Selesai. Jadi kita nanti luaran kita lebih condong ke membuat media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran dan mungkin konsep-konsepnya, caranya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi silahkan nanti ketika ada pertanyaan mengenai perkuliahan ini, mungkin bisa disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Jangan japri lah ya, tapi kita di grup WhatsApp saja karena ketika kita berbicara di grup WhatsApp ya, nanti kita memberikan peluang dong kepada teman-teman kita yang lainnya untuk ikut belajar ya. Jadi kita nanti akan belajar sama-sama, tidak hanya teman-teman kamu saja yang belajar, tapi teman-teman kita semuanya juga ikut belajar. Ya, jadi nanti bisa chat via grup ya, grup WhatsApp ya. Setelah itu nanti kita diskusi di sana ya. Dan akhirnya cukup sekian lah ya, nggak perlu panjang lebar. Silahkan nanti jangan lupa untuk presensi ya, dan tetap sehat ya. Oke, terima kasih. Nah, ini oh ya, ini ternyata saya lupa ini. Ternyata masih ada timeline project. Nah, oke. Ini mohon maaf ini saya lupa ini ada timeline project-nya. Timeline project-nya itu ada nanti 15 minggu karena di minggu ke-16 dan minggu ke-8 itu adalah UTS dan UAS. Ya. Jadi nanti minggu pertama ini yang minggu ini nanti kita mempersiapkan materi terlebih dahulu ya, materi yang mungkin nanti kita butuhkan selama 1 semester yang ada di Sunan, harap di-download dulu ya, di-download ya, yang ada di YouTube ya, silakan kalian bisa subscribe dulu YouTube dari saya ya, dan juga YouTube dari PGSD UMK ya, karena nanti ketika ada video pembelajaran yang baru kalian akan langsung dapat notifikasi ya. Jangan lupa hidupkan loncengnya. Oke. Nah, minggu pertama kita mempersiapkan materi, terus minggu kedua kita langsung nanti proyeknya vlog konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Jadi kita membuat vlog itu ya.
Jadi vlog dari konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Nanti setelah mengetahui materi yang kita dengar selama sehari itu, nanti kita membuat vlog nih ya. Jadi kita membuat vlog menjelaskan ya tentang konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Nah, terus minggu ketiga vlog jenis sumber dan media pembelajaran. Jadi jenis-jenisnya apa saja, mungkin dengan contohnya dan mungkin nanti seperti apa saja contohnya ya. Jadi yang minggu ketiga yaitu vlog jenis sumber dan media pembelajaran. Terus minggu keempat vlog klasifikasi media pembelajaran. Ya, jadi klasifikasinya nanti seperti apa? Nanti kita buat vlog untuk lebih kita lebih paham, orang kita juga menyampaikan ilmu kita ke orang lain. Jadi ilmunya double ini nanti ya. Ya, terus minggu kelima vlog tentang karakteristik ya, karakteristik media pembelajaran tersebut. Minggu keenam vlognya tentang aplikasi media pembelajaran. Ya, minggu ketujuh vlog tutorial media pembelajaran online. Ya, kalau minggu ke-8 itu kita tidak nggak ada project, tapi projectnya gantian UTS, nanti ada soal. Lanjut untuk minggu ke-9, ya nanti ada laporan analisis kebutuhan media. Ya, jadi setelah kita observasi ke SD, nanti ada laporan analisis kebutuhan media. Minggu ke-10, ya nanti kita laporan diskusi konsep media pembelajaran. Jadi nanti setelah ada konsepnya, mungkin ada KD, ada ada teori-teorinya. Nanti cocok enggak dimasuki media pembelajaranmu itu ya, nanti ada diskusinya bersama teman-temanmu ya. Terus nanti ada rancangan media pembelajaran ya, jadi setelah kamu tahu konsepnya, sekarang kamu rancang media pembelajaranmu. Terus minggu ke-12 presentasi rancangan ya, minggu 12 sama 13. Nah, proyeknya ini ya bukan hanya presentasi saja, tapi nanti kalian proyeknya yaitu membuat laporan ya, laporan review. Laporan review. Jadi kamu melihat temanmu yang presentasi rancangan media pembelajarannya, itu kamu review ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kamu laporkan nanti di sini. Ya, sama di minggu ke-13 juga sama ya. Jadi kita mereview teman kita yang presentasi. Nah, untuk minggu ke-14 nanti ada produksi media. Nah, kalau produksi media ini nanti kita lebih condong untuk membuat medianya, dan jangan lupa ketika kita memproduksi media itu kita video ya, kita video ya, agar nanti kamu nanti untuk mengerjakan tugas di Sunan itu akan lebih mudah ya, karena nanti ada tugasnya yaitu membuat video tutorial penggunaan media ya. Di Sunan itu ada nanti tugasnya. Jadi di Sunan nanti ada video tutorial penggunaan media. Kalau tugas berupa video biasanya saya suruh untuk mengunggah ke YouTube terlebih dahulu. Ya, diunggah ke YouTube. Nah, linknya dimasukkan ke Sunan. Itu ya, agar nanti kamu tidak kehilangan video. Ya, karena video nanti diupload ke Sunan ya beresiko ya, nanti kalau tiba-tiba Sunannya error atau gimana. Ya, lebih baik diupload ke YouTube. Ya, setelah itu linknya dimasukkan ke Sunan. Ya. Nah, untuk yang terakhir, yang 15 itu laporan uji coba skala terbatas. Jadi kita uji cobakan mungkin ke anak SD dan
guru, terus nanti mungkin ke SD seperti apa. Nah, itu nanti kita laporkan uji coba skala terbatas nanti seperti apa. Ya, mungkin ada kekurangan kelebihannya nanti dari sana kita laporkan. Ya, jadi seperti itu. Itu timeline untuk project ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-15 ya. Untuk minggu ke-16-nya nanti kita UAS ya, ujian akhir semester. Nanti kita langsung membuat poster dan video ya, video media pembelajarannya. Ya, jadi kita video ya media pembelajaran kita. Oke, ya akhirnya kita sudah 45 menit bersama dan saatnya kita berpisah. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.